Baik, sekitar minggu lalu lah kira-kira teman-teman Google Indonesia mengundang saya untuk mendengarkan minggu lalu sih kejadiannya, mendengarkan laporan yang dibuat oleh Access Partnership, dipresentasikan di Google Indonesia. Laporan sendiri dibuat sekitar bulan Agustus 2023, memajukan ekonomi aplikasi, dampak Android dan Google Play di Indonesia. Nah, dan ternyata nih Access Partnership ini kayaknya tim mereka mengakses datanya Google Play, kemudian dia ngambil beberapa kesimpulan. Oke, ini panjang ceritanya. Kenapa Google Play bisa menjadi berkembang? Karena ini nggak ada nih ya. Jadi ya ini mah poin gedenya aja ya yang saya kasih nih, soalnya ini panjang 21 halaman Oke, tapi inti poinnya kayaknya ini keren nih, 1,5 triliun, tapi ada yang berbentuk slide. Ini dia. Nah, ini dia. Saya gedein ya. Ups. Catatan buat kita semua sih, keren. Yalah. Ya. Oke. Intinya kenapa Google Play bisa sesukses ini dibandingkan dengan pada handphone yang pada masa lalu. Pada masa lalu kita kenal BlackBerry, kita kenal Nokia, tapi tidak bisa sedahsyat Google Play, Google. Oke. Karena Nokia tuh satu pabrik, kalau BlackBerry satu pabrik. Nah, kalau Google pabriknya banyak. Jadi dia buka semua open, akibatnya semua mengadopsi teknologi yang sama, kemudian naik bareng-bareng. Nah, Google sendiri membuat platform supaya si developer aplikasi bisa naruh aplikasinya di handphone tadi. Kira-kira kayak gitu. Ini sulit dilakukan oleh handphone yang lama. Akibatnya Google bisa naik seperti ini. Beberapa catatan yang menarik di sini adalah, ini bisa digedein nggak? Ya, pengguna internet Indonesia 210 juta di Indonesia ya. Padahal rakyat Indonesia ada 200 berapa? 60 juta atau berapa? Jadi ini hampir berapa 80%, barangkali 90% rakyat Indonesia pakai internet. Kalau ngeliat angka ini. Tapi kalau kita lihat kondisi real di desa-desa, kok kayaknya enggak juga ya gitu. Jadi ini angkanya sambil bertanya sih sebenarnya. Tapi angka ini Google nggak bohong sih. Angka ini diambil dari teman-teman dari APJI, dari Kominfo. Jadi takutnya yang sana yang ngaco angkanya. Nah, kemudian di sini tercatat di Google Play ada 10.000 developer lokal Indonesia. Tapi Bu Putri dari Google sendiri, mereka membantu Kominfo. Jadi Kominfo dapat dapat mandat dari presiden. Kominfo dapat mandat dari presiden untuk membuat digital talent. Kominfo lah. Jadi Kominfo ada kegiatan namanya digital talent. Ada scholarshipnya juga, menarik. Targetnya sekitar 600 ribuan per tahun. Oke. Nah, dari 600 ribu per tahun, Google, berdasarkan informasi dari Bu Putri Google Indonesia, itu Google kontribusi ratusan ribu orang dipandaikan jadi programmer Android. Jadi kemarin saya sempat nanya, ini dari digital talent kan Google ikut partisipasi nih ratusan ribu, kok yang jadi developer benernya cuma 10 ribu gitu. Jadi angka ini saya pertanyakan kemarin. Cuman kemarin si presenter dari Access Partnership-nya ngomong, ya 10 ribu tuh yang bikin aplikasi handphone lokal, handphone di Play Store. Sebagian lagi kan nggak harus di Play Store dong, ada yang bikin buat private segala macam. Jadi tetap ada manfaatnya, tapi yang langsung terlibat di Play Store ada 10 ribuan orang, mungkin lebih sekarang. Nah, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia cukup besar, sampai 2 triliunan
hari ini dari 2022 sampai 2025 diproyeksikan sampai 2 triliun. Hari ini saja 2022 1,5 triliun. Nah, cuman teman-teman developer pada komplain saya kemarin, saya lagi ngobrol kayak gini, mereka komplain. Itu angkanya gede banget sih 1,5 triliun. Bayangin 1,5 triliun dibagi 10.000 orang. Nah, harusnya gede banget dong. Jadi setahun 1,5 triliun bagi 1.000 orang, jadi satu orang tuh berapa tuh? Miliar, ratusan juta lah per orang. Jadi per bulannya dapat gajinya bisa puluhan juta gitu ya. Terus mereka bilang, kenapa ya di daerah tuh developer hidupnya susah? Mau cari rokok aja susah, makan susah. Tapi ini kan kayaknya hidupnya enak banget. Nah, ini perlu dicatat dulu nih. Teman-teman harus catat dulu nih. Ini developer yang ada di Google Play Store katanya. Mau diperhatikan, tidak semua developer Google Play Store itu ngasilin duit gede juga sih. Ada yang naruh aplikasinya free, ada yang lagi belajaran naruh di Play Store gitu kan ya. Nah, yang itu kan susah dapat duit gede. Jadi yang udah serius, sudah ikut platform, misalnya toko online lah apa segala macam, mungkin gede dia gajinya. Cuman yang belum, nah itu mungkin belum gede. Itu kalau di Play Store. Sebagian lagi developer itu kan ngerjain kerjaan web, bukan Play Store. Di kerjaan web kan dia duitnya dari yang order web aja, itu lebih kecil duitnya, kira-kira kayak gitu. Yang menarik lagi, kita punya 212 juta pengguna. Aplikasi mobile yang di-download 7,7 miliar. Jadi satu pengguna dia downloadnya sekitar berapa tuh? Belasan aplikasi atau puluhan aplikasi lah yang di-download ya. Oke. 200 juta ini 8 miliar lah, biar gampang hitungnya. 8 miliar 80 dibagi 200, 40 aplikasi per user tuh downloadnya. Jadi tiap user akan download tambahan aplikasi 40-an. Saya nggak sampai segitu kalau download. Karena saya pakai handphone jarang. Jadi yang gua download nggak banyak. Tapi aplikasi yang paling saya suka aplikasi buat ini sih, ngukur kecepatan sepeda gue. Jadi handphone saya pakai jadi speedometer. Oke, jadi poinnya kira-kira ini yang jadi menarik. Nah, tapi kalau kita lihat lebih lanjut, hasil hari ini ada 1,5 triliun 2022. Ada 42.000 aplikasi yang sudah dibuat oleh developer Indonesia untuk memenuhi kebutuhan 150 juta pengguna aktif. Oke. Dan efek dari 10.000 developer itu ya, ada 36.000 yang dapat pekerjaan langsung dari Google Play. Ada yang tidak langsung aja 36.000. Yang langsung tuh developer biasanya, atau yang pendukung developernya langsung ya. Yang tidak langsung bagian manajemen lah. Kan developer butuh manajemen, kan developer kayak apa sih namanya, seniman ya, mereka butuh manajemen. Ada pekerjaan turunan yang tidak langsung, yang pekerjaan turunan itu misalnya tukang combro lah, makanan lah, ini banyak diuntungkan. Jadi banyak efeknya setelah ini tumbuh gitu ya. Jadi cara melihatnya keren banget ini Google. Nah, ini yang terakhir, Google berusaha membuat platformnya aman. Jadi konsekuensi yang ditanggung Google adalah dia setiap hari nyeken 125 miliar aplikasi. Dari malware, dari segala macam. Oke. Dia memblokir lebih dari 173.000 account berbahaya, mencegah fraud sebesar 25 miliar. Jadi Google kerja mati-matian supaya platformnya bisa dipercaya. Jadi nggak segampang itu buat membuat platform percaya. Jadi ternyata kerjanya keras banget. Lu bayangin 125 aplikasi harus di-scan tiap hari. Padahal satu hari kan cuma ada berapa detik? 24 kali 60 kali 60. Nggak sampai miliar. Per detiknya berapa ribu aplikasi harus di-scan tuh per detik. Jadi horor banget kerjaannya Google sih sebenarnya. Oke. Kemudian juga dukungan perkembangan bisnis dan skill yang mendalam. Jadi nyudahin billing system, program pelatihan, ada Google Play Academy dan sebagainya. Oke. Jadi kira-kira itu mudah-mudahan memberikan gambaran tentang bagaimana
Google Play mendorong transformasi ekonomi digital di Indonesia. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa menceritakan sedikit hasil saya diundang oleh Google Indonesia kemarin nih. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.